kita telah belajar mengenai Rasul dan sifat-sifatnya. Untuk minggu ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu Ulul Azmi? Dari sebelah kanan? Belum tahu? Tengah? Gak ada yang tahu? Kiri pasti tahu? Belum juga. Oke, kita akan belajar mengenai Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata. Yang pertama, ulul dan azmi. Ulul artinya memiliki atau mempunyai, sedangkan azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Maka dari itu ulul azmi berarti yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Sedangkan jika disambung Rasul Ulul Azmi, itu berarti Rasul yang memiliki keteguhan dan juga tekad yang kuat. Tekad yang kuat dan keteguhan dalam apa? Dalam mendakwahkan atau menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Oke, jadi udah paham? Hal itu juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi mir rasul. Nah, kandungan dari potongan ayat tersebut berarti bahwasanya Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran dalam menghadapi umatnya, dalam mendakwahkan ajaran-ajaran atau mendakwahkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Kenapa mereka disebut Ulul Azmi? Karena banyak cobaan-cobaan yang sangat berat yang tidak ditemui oleh rasul-rasul lainnya, tapi mereka mendapatkannya. Oke, selanjutnya, siapakah rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Apakah semuanya? Iya. Dari sebelah sini, apakah semua rasul mendapat gelar Ulul Azmi? Ya, tidak semua rasul mendapat gelar Ulul Azmi. Siapa saja ayo yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya 5 dari 25 rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Oke, yang pertama dari Nabi Nuh. Kira-kira apa yang menyebabkan Nabi Nuh mendapat gelar Ulul Azmi? Jadi pada saat Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 500 tahun lamanya, beliau banyak mendapat hinaan, celaan, dan ejekan, bahkan dari keluarganya sendiri, yaitu anak dan istrinya yang tidak mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan hanya ada 11 pengikut beliau dari sekian banyak umat beliau. Maka dari itu turunlah wahyu yang menyebutkan bahwa yang memerintahkan bahwa Nabi Nuh untuk membuat sebuah perahu besar. Nah, ditambah lagi diejek karena pada saat itu kemarau yang lumayan. Kok beliau membuat perahu?
Nah, setelah perahunya selesai dibuat dan umat beliau masuk ke dalam perahu itu semua, tibalah banjir yang sangat besar yang meluluh lantahkan semua umat beliau yang membangkang, termasuk anak dan istrinya. Tuh, jadi dari situlah Nabi Nuh digelari dengan gelar ulul azmi. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau mendapat gelar ulul azmi? Ada yang sudah tahu peristiwa apa yang melatar belakanginya? Iya, Siti coba jelaskan. Tepat sekali. Jadi salah satu alasan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar ulul azmi karena beliau pernah dibakar oleh rajanya, yaitu pada saat itu Raja Namrud, tapi beliau tidak apa-apa, bahkan tidak merasa panas sama sekali. Jadi pada saat itu beliau dibakar karena menghancurkan berhala-berhala yang disebut Tuhan oleh umat pada saat itu. Nah, karena itu beliau dibakar, tapi atas izin dari Allah dan pertolongan Allah, beliau tidak merasakan panas sama sekali. Itu salah satunya. Dan kemudian juga beliau baru mendapatkan putra keturunan itu setelah umur beliau sudah tua. Dan untuk mengujinya lagi, Allah menguji Nabi Ibrahim lagi dengan menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Siapa yang tahu nama anak Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ismail alaihi salam. Dan terus tadi udah Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Nabi Musa alaihi salam mendapatkan gelar ulul azmi? Coba sebutkan alasannya. Ya, tepat sekali. Jadi Nabi Musa alaihissalam pada saat itu berdakwah pada zaman Raja Fir'aun, raja yang menyebut dirinya sebagai Tuhan. Pada saat itu beliau menyuruh, pada saat Nabi Musa dilahirkan, menyuruh semua bayi laki-laki itu untuk dibunuh. Kan tetapi ibu dari Nabi Musa alaihissalam tidak membunuhnya, tapi menghanyutkannya ke sungai Nil, yang kemudian diasuh atau ditemukan oleh istri dari Raja Fir'aun dan diminta untuk dirawat. Beliau mendapat siksaan, hinaan, celaan, dan fitnah yang luar biasa. Suatu ketika beliau dikejar oleh Raja Fir'aun beserta pasukannya. Karena saat beliau berdoa, ternyata beliau bisa, tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan, dan Nabi Musa alaihissalam berjalan. Namun setelahnya ternyata Raja Fir'aun dan pasukannya mengikuti dan tergilinglah oleh ombak lautan. Yang kemudian dari Nabi Isa alaihissalam, kenapa digelari ulul azmi? Karena keistimewaan beliau. Jadi saat beliau akan disalib, yang saat itu masih Raja Fir'aun, itu diangkatlah oleh Allah Subhanahu ke langit dan digantikan oleh orang yang menyerupai
Nabi Isa alaihissalam. Tuh. Dengan yang terakhir dari Nabi Muhammad SAW, beliau kenapa disebut dengan ulul azmi? Karena kesabaran beliau, karena keteguhan beliau dalam menghadapi orang-orang kafir. Bahkan karena beliau juga sebagai khatamul anbiya atau nabi terakhir. Beliau tidak hanya sebagai nabi untuk umatnya pada saat itu, tapi untuk selamanya. Begitu. Jadi beliau sangat dikagumi oleh semua umat, bahkan sampai sekarang dan sampai yang akan datang, karena beliau adalah nabi terakhir. Gitu. Jadi tadi ada berapa nabi yang mendapat gelar ulul azmi? 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima Nabi Muhammad SAW.